kan tadi kan Ustadz berdebat dengan rekan Kristen kami eh, tentang Tuhan kita ada berapa, terus apa namanya, eh, siapa yang memberitakan kita untuk menjadi Kristen, gitu kan, Ustadz? Nah, saya mau tanya, kalau kalau di ajaran Muslim itu Al-Quran pernah perintahkan bahwa umatnya harus menjadi Muslim atau gimana, Ustaz? Oke. Apakah di Al-Quran diperintahkan untuk Untuk umatnya menjadi Muslim? menjadi Muslim? Ada Iya. dua ayat ya. Pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Tuh. Ada kan dalilnya? Itu terjemahan juga ke translate ke bahasa Indonesia ada juga, Ustaz? Itu tadi saya terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Amanu. Fis silmi kafah. Fi itu masuk ke dalam. Silmi Islam kafah dengan menyeluruh gitu. Itu cara Nah, terus terjemahinnya. nah terus kenapa Ustaz eh apa namanya? Eh, set- Terus kenapa setiap umat Muslim itu gimana ya? Saya mau bertanya ke Ustadz agar supaya Hmm. juga saya bisa tahu kan. Eh itu mereka berdoa dari subuh sampai malam itu 5 kali kalau saya nggak salah. Itu perintah dari Al-Quran atau perintah sendiri, Ustaz? Itu namanya sholat 5 waktu, Bang. Itu perintah dari Tuhan langsung. Dari Quran ada semuanya. Beda-beda surah, ya, beda-beda ayat, banyak. Cuma kalau yang secara global itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, tuh. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ada Nah, semuanya, Bang. Kalau dalam Islam itu kalau yang dikerjakan tuh harus ada perintahnya. Beda dengan ajaran Abang yang nggak ada diada-adakan. Contoh nih ya, gimana, Bang? contoh. Yesus kagak pernah mengajarkan cara membagi warisan. Betul? Maksudnya warisan gimana, Bang? Saya kurang ngerti, Bang. Cara membagi warisan. Iya, maksudnya cara membagikan warisan kayaknya Abang beri contoh lah supaya saya bisa ngerti gitu. Ya kan kalau di dalam agama Islam Kan warisan warisan anak dapat sekian persen, terus saudara sekian persen gitu. Dirincikan enggak kayak gitu. maksud saya tentang warisan kan banyak. Misalnya saya kasih contoh misalkan eh warisan rumah gitu kan, warisan mobil, Iya, peninggalan. gini kan Ya, yang ibaratnya kayak gini jadi aja Bang ya. Kita punya rumah nih ya, dijual 100 juta. Tapi anaknya ada 4, kayak gimana tuh dalam Kristen? ya dibagi lah, Bang, kalau buat saya. Ah, ada nggak aturan yang lain-lainnya? Banyak aturan gimana, Bang? Kan nggak ada. Itulah kurangnya ya. Nggak pernah Yesus mengajarkan hukum waris nikah. Kagak pernah juga. Nggak pernah juga Yesus ngajarin nikah. Maksudnya nikah gimana, Bang? Saya kurang ngerti dengan pemahaman Pak Ustadz. Nikah. Yesus kagak pernah ngajarin nikah. Nikah. Hmm. Ya cobalah kalau Pak Ustadz kalau mau kasih saya pertanyaan agar supaya saya bisa jawab, ya Pak Ustadz kasih kasih pengertian lah. Intinya ada detailnya gitu Pak Ustadz supaya Ya saya bisa hukum. tangkap. Kalau di Kristen ada nggak Bang hukum nikah? Saya mau tanya dulu. Setahu saya ada sih. Ada. Ngambilnya dari sumber mana? Setahu saya sih
ada di Alkitab tapi saya lupa ayatnya, tapi isinya saya hafal gitu. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu doang kan? Iya. Iya. Tahu saya. Iya. Tahu. Karena Oh, juga. Bible Anda dalam Iya. otak saya masalahnya. Iya. Tuhan juga kan benci perceraian. Lalu mau saya tanya, yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalaunya yang disatukan laki-laki sama laki-laki gimana? Sekarang saya Bentar saya dulu, tanya, apa- kita berpikir. Saya bukan menghina pertanyaannya, tapi ngajak berpikir. Kalau laki-laki sama-sama laki-laki kayak gimana? kalau sesama jenis ya, kalau menurut saya ya, pemahaman saya berpegang kepada Kristen, itu tidak pernah Yesus mengajarkan bahwa sesama laki-laki harus kawin. Itulah bang, sudah dibilang Yesus kagak pernah ngajarin hukum nikah. Tuh Anda tahu sendiri, Yesus kagak pernah ngajarin. Tahu sendiri kan? Kata Pak Ustadz tadi kan, Pak Ustadz kan tanya ke saya, kalau misalkan sesama jenis kawin, nah gitu kan? Jadi saya jawab, Yesus tidak pernah menyetujui orang sesama jenis untuk menikah. Iya. Jadi kayak gini bang ya, karena Yesus memang tidak ada mengajarkan tentang nikah, kan gitu. Cuma hanya ada ayat apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Nanti Macam mana? kalau laki-laki sama laki-laki gimana? Mereka Macam mana, bersatu, Bos? kagak boleh gitu diceraikan gitu. Itu kau dapatnya dari mana, Ustaz? Kata Yesus tidak ada tentang nikah. Kau dapat dari mana? Mana? Tunjukkan sama saya satu saja Yesus menyinggung masalah pernikahan. Lah itu tadi lo, kau udah sebutkan tadi. Ini apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Betul kan kayak Nah, gitu? Iya. Kalau yang bersatunya laki-laki sama laki-laki gimana? Tidak disetujui oleh Yesus. Itu saya yakin. Yesus nggak ada juga udah di zaman sekarang. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada pendeta berani menikahkan laki-laki sesama laki-laki. Banyak. Kau aja ya yang kagak tahu. Janganlah Ustaz menyuci otak saya. Saya sudah tahu. Ini saya tunjukkan. Kau cuci otak kamu ngapain? Otak kamu otak kotor melulu sih ya. Nah, nih, kau lihat ya, kau lihat nih. Tuh. Nah. Kalau Disatukan soal itu, Ustaz, itu mereka bersatu tuh ya. Banyak lagi nih. Nah. Nih. Nah, nih. Nah. Tapi gini, Ustaz. Tapi gini ya, Ustaz. Tapi di Bible kami tidak pernah mengajarkan bahwa ada sesama jenis harus kawin, gitu, Ustaz. Nah, itulah yang saya maksud. Yesus kagak pernah ngajarin hukum nikah. Adalah, Ustaz. Gitu. Masa nggak ada? Gak ada. Coba kalau di Islam kayak gini bang ya, di Islam. Dalam Islam ya rukun nikah ada 5. Harus ada mempelai laki-laki, harus ada mempelai wanita, harus ada 2 orang saksi, harus ada wali, harus ada sigot, mahar dan akad. Gitu. Kalaunya satu saja tidak dipenuhi, maka tidak sah nikahnya, gitu. Nah, contoh kayak gini, kalaunya ada mempelai pria ya, mempelai laki-laki, tapi mempelai perempuan nggak bisa nikah. Atau mempelainya sama laki-laki, nggak bisa nikah, nggak bisa. Itu aturan dalam Islam. Yesus nggak ada merincikan kayak gini, nggak ada. Ada siapa bilang nggak ada, Ustaz?
Mana rincian dari Yesus? Coba. Loh, kata Pak Ustadz tadi kalau di Muslim ada para saksi kan? Saksi nikah, Dalam wali nikah. Iya. Iya. Iya sama juga, sama di Kristen juga ada wali nikah juga dari pihak wanita dan laki-laki ada di Kristen Di, juga ada di seperti mana itu. di mana Yesus ngajarin Ya. pakai wali nikah? Ya itu tadi yang kamu ngomong tadi itu apa? Nggak ada Yesus pernah ngajarin pakai wali nikah. Mana si Ustadz yang ngomong tadi, masa Ustadz ngomong nggak ada? Gimana sih? Yesus hanya berkata apa yang disatukan Tuhan tidak boleh tidak boleh diceraikan, nggak dirincikan di situ. Iya, itu salah satu syarat bagi kami umat Kristen. Iya, artinya nggak ada rinciannya sampai situ aja. Kalau yang bersatu laki-laki sama laki-laki kayak gimana? Kenapa? Ayo, yang bersatunya kayak yang saya videokan tadi, laki-laki sama laki-laki nggak boleh diceraikan mereka. Ya, kan saya kan sudah ngomong tadi, Bible Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa sesama jenis untuk menikah dalam pemahaman Kristen. Iya, itu hanya ambeien yang memisahkan kita katanya, kan gitu. Menurut pemahaman Pak Ustadz kayaknya. Itulah karena nggak lengkap gitu bang. Yang saya maksud nggak pernah Yesus mengajarkan masalah hukum nikah, nggak ada. Hukum nikah gimana bang? Kayak Yesus bilang Yesus benci perceraian, iya kan? Perceraian beda lagi, beda bab. Nah, makanya jadi di kami itu Ustaz sudah lengkap. Apalagi yang harus Ustaz tanya? Apanya sudah lengkap? Nol sama sekali. Ditanya aja hukum nikah nggak ada. Ya, apanya yang lengkap? Hukum nikahnya tadi kan kamu yang sudah ngomong dari tadi, Ustaz. Kamu yang ngomong dari Iya, awal apa yang dipersatukan Tuhan. Nggak lengkap di tempat Anda itu pembagian warisan juga. Iya, makanya saya bilang tadi, menurut pemahaman Anda tidak tepat dan tidak apa ya? Tidak jelas menurut Pak Ustadz, menurut pemahaman Pak Ustadz. Tapi menurut pemahaman saya itu sudah pas dan sudah lengkap. Kan begitu. Bentar nih ya, mata Ustadznya merah udah mabuk. Berapa botol saya minum memangnya? Mata saya merah Iya, mabuk Pak Ustadz. katanya bang. Iya. Mabuk Ustadz, ini saya. Berapa botol sih Iya. saya minum ya? Pak Ustadz lagi mikir Dari tentang tadi hukum. juga orang duduk di sini aja berjam-jam gitu ya. Mana ada minum, kan kocak. Udah ada. Jadi Apalagi yang Anda mau pertanyakan? Hah? Nah, Ada lagi yang mau Anda tanyain? iya. Ya, kata Pak Ustadz di Muslim itu lengkap ya. Iya. Pak Ustadz ngomong tadi di Lengkap. Muslim itu lengkap semua. Iya kan? Lengkap semua. Lengkap. Tidak ada satu apa yang tidak diingkari, semua lengkap semua ya. Iya lengkap. Terus? Nah, sekarang saya mau tanya. Ya, sekarang saya mau Nanya tanya lagi. ya, Pak Ustadz. Ya, tolong Pak Ustadz Oke. jawab ya. Ini minta maaf ya untuk kawan-kawan Muslim ya. Kata Pak Ustadz di Muslim itu udah lengkap semua kan? Dan menurut Pak Ustadz benar gitu kan? Terus? Pertanyaannya apa gitu loh? Iya, pertanyaannya apa ya teman-teman gitu. Saya mau tanya, kalau misalkan semua lengkap dan semua benar, kenapa ada beberapa hewan umat Muslim tidak bisa makan? Contoh? Contoh kayak kucing. Kucing. Kayak Karena ada beruang. aturannya Nah, di ilmu fikih. Kucing itu kan dia mempunyai kuku yang tajam. Hewan yang berkuku tajam kagak boleh dimakan. lagi mana Pak Ustadz ngomong tadi semua lengkap, semua benar. Ya iya, kan lengkap dijelaskan kucing kagak boleh gitu. Aduh. Ada lagi bang? Enggak, saya mau minta Pak Ustadz tadi yang bertanya kepada saya. Nah, nggak perlu, sudah. Cukup satu aja saya nanyain. Oh, saya mau tanya satu nih. Iblis dengan setan sama? Kenapa? Iblis dengan setan menurut Kristen sama atau beda?
menurut saya ya, Ustaz. Oh, kalau menurut Anda gimana? Bukan menurut agama Kalau Anda gitu. Kalau bisa sih menurut enggak, pandangan Bible kayak gimana? Pandangan Kristen, enggak setan saya dengan iblis. enggak saya kalau Ustadz bertanya seperti itu saya tidak mau mengambil sudut pandang pemahaman Bible. Saya mengambil sudut pandang saya sendiri aja. Oh, terus Kalau buat saya iblis sama setan sama aja. sama. Oh, kalau kita kan beda gitu. Ya udahlah itu aja yang saya tanya. Ya. Ya udah, Ustaz. Oke. Mm-mm. Itu aja, Ada Ustaz. lagi bang? Udah pas. Oke. Ya udah kalau gitu saya ganti yang antri ya.